Shalom, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Puji pada hari ini. Ibu berharap kalian masih tetap sehat dan terus dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, pada saat ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Sedangkan tema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah memahami makna melayani. Silahkan kalian menyiapkan buku dan alat tulis untuk kalian boleh belajar bersama-sama dengan Ibu Puji pada hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai pelajaran kita. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami menjalani kehidupan pada hari ini. Terima kasih atas setiap pertolongan dan berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mau belajar, Tuhan berkati kami sepanjang pelajaran kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami pengertian, pemahaman yang benar akan pelajaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan di pelajaran yang pertama tentang pelajaran Alkitab, yaitu surat Paulus kepada Timotius yang berkenaan dengan melayani. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin yang muda, yaitu Timotius harus tetap melayani, baik atau tidak baik, susah atau senang di dalam melayani. Timotius harus sabar di dalam melayani. Timotius tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, tetapi harus mementingkan orang lain dulu. Kemudian Timotius juga harus rendah hati, dapat menguasai diri dan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dilayani. Mari bersama-sama di pertemuan kedua kita belajar memahami makna melayani. Anak-anak, ternyata melayani itu tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Melayani itu sesuatu hal yang mungkin ada beberapa orang mengatakan sulit, ada beberapa orang yang mengatakan tidak. Tetapi melayani harus kita lakukan. Secara literal, arti melayani itu dapat diartikan sebagai kegiatan membantu menyiapkan apa-apa atau menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang. Melayani bisa juga berarti memberi diri menjadi terlihat lebih rendah dari yang dilayani. Dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Lalu, apa alasannya kita harus melayani? Ingat anak-anak, alasan yang utama mengapa kita harus melayani karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kita sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus melayani siapa? Melayani kalian dan juga ibu, melayani kita semua. Melayani dalam konsep kekristenan, dalam pandangan Kristen, bukanlah pekerjaan yang rendah, anak-anak. Itu melakukan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Jadi melayani dalam konsep kekristenan itu melakukan sebuah pekerjaan atau karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Karena melayani itu sebuah karya atau sebuah pekerjaan yang baik dan mulia di hadapan Allah, itu artinya kita harus melayani dengan baik. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap melayani. Melayani juga berarti kita harus bisa menguasai diri kita dan bersabar. Menguasai diri itu anak-anak artinya bisa mengendalikan diri. Bersabar itu artinya tidak cepat emosi, ya, supaya kita bisa melayani dengan baik. Nah, kalau kita merasa dalam melayani kita tidak bisa mengendalikan diri, kemudian kita tidak bisa sabar, apa yang kita lakukan?
bisa mengendalikan diri dan bersabar di dalam melayani, karena memang tidak mudah. Tetapi yakinlah ketika kalian berdoa kepada Tuhan, memohon, bisa menguasai diri dan bersabar, Tuhan akan memberi itu supaya kita bisa melayani. Anak-anak, pernahkah kamu melayani? Contoh yang mungkin bisa kalian lakukan dengan menolong temanmu yang kesulitan belajar karena mungkin lama sakit tidak bisa ke sekolah sehingga dia ketinggalan pelajaran. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong teman, untuk melayani teman? Ya, kamu bisa meminjamkan catatan kepada temanmu, atau kamu bisa menolong memberikan penjelasan kepada temanmu yang sakit tadi, sehingga temanmu itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu salah satu contoh kamu melayani. Ingat anak-anak, melayani itu adalah tanggung jawab yang baik dan mulia yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, mari kita melayani. Melayani bukan suatu beban, tetapi melayani adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena melayani adalah sesuatu hal yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu dalam melayani, hendaknya kita melayani dalam keadaan apapun, ya, susah maupun senang, sedih maupun sukacita, kita harus tetap melayani. Kemudian kita harus bisa menguasai diri dan bersabar, ya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, memohon kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan melayani dengan baik. Anak-anak, di akhir pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk memuji Tuhan, satu lagu yang mengingatkan kita untuk terus melayani Tuhan. Judulnya Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada hari ini. Sungguh Engkau Allah yang menjadi satu pribadi yang menolong kami di saat kami tidak sanggup untuk melayani, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami bisa melayani, karena melayani itu adalah satu pekerjaan yang baik dan mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan, anak-anak kelas 5, untuk setia melayani. Tuhan akan menolong dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Puji tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada kalian supaya di masa pandemi ini kalian akan tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan setiap mau melakukan aktivitas, kemudian memakai masker ketika kamu akan pergi keluar, dan juga menjaga jarak ketika dalam kerumunan. Sekali lagi, Ibu harap kalian tetap di rumah saja, itu lebih baik supaya kesehatan kalian tetap terjaga. Tuhan Yesus memberkati. Bye.